semuanya. Ya, selamat datang kembali di Omah Tikvah, Rumah Harapan. Senang kita boleh kembali bersama-sama. Jadi apapun yang terjadi dengan hidupmu, apapun masalahmu, jangan menyerah. Sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Iya, sahabat Diaspora Interaktif, malam hari ini bersama saya, Marta Panjaitan, dan saya Heru Tribudianto. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu emosi yang kerdil. Di dalam materi kita malam hari ini sungguh-sungguh ini akan pastinya memberkati Bapak Ibu semuanya. Nah, di dalam Omah Tikvah, Rumah Harapan, kita akan membahas dan bincang-bincang seputar masalah keluarga, kesehatan mental, emosional, dan relasional, maupun nilai-nilai hidup yang diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, topik malam hari ini cukup menarik untuk kita perbincangkan. Kami sebelumnya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan atau permohonan doa, silakan menuliskannya di kolom chat. Ya, Pak Heru, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, yaitu emosi yang kerdil. Iya. Ternyata seseorang yang mengalami kekerdilan emosional juga akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan kasih sayangnya kepada orang lain. Nah, kekosongan emosional itulah yang membuatnya tidak memiliki kemampuan untuk membagikan kasih sayang kepada orang lain. Mungkin ini definisi dari kekerdilan emosional ya Pak Heru ya. Ya, berarti kalau orang yang kesulitan mengekspresikan kasih sayangnya kepada orang lain, ini bisa menimbulkan prasangka, bisa menimbulkan suasana yang kaku, hubungannya tidak bisa intim gitu. Apalagi pasangan suami istri nih. Ya, benar. Tapi sebelum bincang-bincang mungkin Ibu bisa cerita ada satu kisah. Ada kan banyak kisah yang kita ketahui ya, itu menarik ya dalam pelayanan konseling kita, pelayanan konseling tentang keluarga, kita ketemu banyak kasus-kasus yang menarik yang bisa jadi obrolan supaya kita punya gambaran yang baik. Sebelum itu bisa ceritakan satu kisah yang bisa mengarah kepada topik kita. Iya. Ada katakan dengan nama Richard, berusia 31 tahun. Dia sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak yang berusia 5 tahun. Nah, di sini Richard sudah menikah dan dikaruniai satu anak tadi. Dia punya seorang istri, lalu dia sangat egois dan kasar terhadap istrinya. Demikian juga dengan anaknya. Dia tidak bisa bermain dengan anak-anaknya, dia tidak bisa rileks dengan anaknya. Bagaimana mungkin rileks? Apalagi untuk membagikan kasih sayang kepada anaknya. Kalaupun dia memberikan perhatian, ternyata perhatian tersebut biasanya bersifat reaktif. Misalnya larangan, ancaman, dan sebagainya. Bukan dalam rangka membangun hubungan yang intim dengan anak maupun istrinya. Nah, hal ini tentunya sangat membuat istri dan anaknya menderita. Mungkin kalau anak masih kecil, ya dianggap itu hanya disiplin dari orang tua. Tetapi kalau istri yang merasakan setiap hari masalah ini, tentunya itu membuat dia tidak nyaman. Nah, Richard itu menjadi salah satu contoh seseorang yang mengalami kekerdilan emosional atau disebut dengan buta huruf secara emosional. Biasanya seseorang mengalami hal ini karena ketika dia bertumbuh di masa kecilnya, dia juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, baik ayah atau ibunya. Nah, pengalaman-pengalaman dia tumbuh di masa kecil dengan orang tua yang tidak memberikan kebutuhan emosional yang dia butuhkan sebagaimana mestinya, ini menimbulkan dampak di kemudian hari bagi Richard tadi, itu menjadi sesuatu yang bermasalah dalam pernikahannya. Richard ini hanya salah satu contoh dari seseorang yang mengalami kekerdilan emosi. Ya, kalau melihat kecenderungan sosok yang bernama Richard tadi, berarti kan kenapa seseorang bisa seperti itu, gitu kan? Ada alasannya, ada penyebabnya. Jadi
itu mungkin dampak dari berbagai Pengalaman. situasi, keadaan, pengalaman di masa lalu. Ya. Nah, di sini sebenarnya pentingnya pelayanan pemulihan. Betul. Ya. Sebab pelayanan pemulihan itu kan coba menolong orang untuk bisa mengenali hal-hal yang menghambat pertumbuhannya. Sehingga dia menjadi tidak bisa bertumbuh maksimal nih. Karakternya nggak tumbuh dengan baik, tidak sejalan dengan kedewasaan umurnya, atau mungkin mengelola emosinya, dan kurang terampil untuk membangun relasi biasanya. Iya. Dan Richard ini menjadi satu contoh bagaimana seorang pria sampai menikah pun kalau mengalami kesulitan karena dia mengalami yang namanya kekerdilan emosional. Jadi punya masalah secara emosi. Iya. Ya. Nah, ini ternyata ada pengalaman yang tadi kita sebutkan. Sahabat Diaspora Interaktif, ternyata Richard itu punya seorang ayah adalah tentara. Bapak Ibu mungkin tahu ya bagaimana tentara mendidik anak-anaknya. Kadang-kadang mereka lupa ketika mereka ada di rumah, mereka tetap menempatkan dirinya seperti komandan. Nah, ayah ini mendidik Richard itu seperti seorang komandan kepada anak buah. Dia sangat keras dan tidak pernah mengungkapkan kehangatan kasih sayang kepada Richard. Bagi Richard, ayahnya bukanlah bapak, tetapi komandan yang dingin, tidak punya reaksi yang hangat. Komandan perang tidak aja, bisa komandan mengekspresikan. tentara. Ya betul. Nah, Richard sudah merasakan hal itu sejak dia tumbuh sebagai kanak-kanak dalam rumah sebagai anak dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Tentunya ini berdampak yang sangat besar nih, Pak. Jadi dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan emosi ya, betul. Misalnya takut, kecewa, marah, itu nggak boleh, nggak boleh ya. Dan selalu bilang, kamu laki-laki nggak boleh takut, kamu laki-laki tidak boleh menunjukkan kelemahan secara emosi. Tadi kan khawatir, takut, itu kan dianggap kelemahan tuh, ya. Itu membuat dia tidak terbiasa mengeksplorasi jiwanya, bahwa dalam jiwanya itu tidak hanya logika yang main, tetapi ada sisi emosinya yang mestinya dia kenali, dia kelola dengan baik, dan dia kondisikan supaya kehendaknya diarahkan pada hal-hal yang benar seperti yang ada di nalarnya, tetapi tetap ada sentuhan-sentuhan emosi di dalamnya. Sebab kalau manusia tidak memberikan sentuhan emosi, ini kan tidak baik juga dan nggak sehat biasanya secara jiwani ya. Karena memang dalam jiwa kita kan ada sisi pikiran, emosi, dan kehendak. Itu harus dikelola, dieksplorasi, dan diekspresikan dengan cara yang sehat. Iya. Kita kembali menyapa sahabat Diaspora Interaktif, Pak. Mami Yohani, Siti Masitoh, Emma Tu Perisa, Encit, Rahel, serta Manulang, bahkan Excelcom. Selamat malam, salam sejahtera semua Bapak Ibu Saudara yang berinteraksi malam hari ini. Kami rindu Bapak Ibu Saudara juga memberikan komen, memberikan like bagi kami, biar kami juga tahu. Kami akan sangat dibantu, akan tertolong apakah acara ini benar-benar bisa menjadi salah satu topik yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan atau permohonan doa, silahkan tulis di chat ya. Iya. Sahabat Diaspora Interaktif, ternyata seorang anak itu tumbuh, bagaimana dia mengekspresikan dirinya di masa dewasa, itu terbentuk pada masa kanak-kanak. Seorang anak tumbuh dengan orang tua, bagaimana dia melihat, bagaimana dia mengamati. Termasuk tadi yang Pak Heru sampaikan tentang bagaimana emosi-emosi yang terlihat ketika seseorang marah, harusnya marah, ketika orang sedih, ketika orang gembira, itu tidak terlihat dalam kehidupannya Richard di masa-masa kecil dan masa-masa dia bertumbuh. Dan belum lagi, ternyata bukan hanya ayahnya seorang tentara, Pak, tetapi dia juga punya seorang ibu yang mungkin seorang ibu yang bekerja. Gitu ya, seorang betul, wanita pekerja lah, wanita karir. Jadi ibunya sibuk di luar, kurang waktu untuk memberikan perhatian. Ya, kadang-kadang mungkin dia harus keluar kota untuk beberapa pekerjaan.
Sehingga membuat dia tidak punya waktu untuk anaknya Richard tadi. Seingat Richard, perhatian ibunya hanya basa-basi semata. Mungkin pertanyaan yang singkat dan simpel. Kamu udah makan belum? Kamu baik-baik aja kan? Tapi tidak dalam rangka untuk sungguh-sungguh bertanya kepada Richard, bagaimana perasaanmu hari ini? Siapa teman bermainmu? Ada masalah nggak kamu di sekolah? Jadi bukan dalam rangka ingin masuk lebih dalam ke hati anaknya, tetapi hanya sekedar hal-hal yang di permukaan ya. Betul, sudah makan, kamu jangan nakal ya, kamu hati-hati ya. Jadi hal yang sekedar sambil lalu saja sebenarnya itu ya. Nah, dalam situasi itulah Richard bertumbuh tuh Pak. Jadi situasi emosi yang tidak terlihat, sehingga emosinya Richard juga datar-datar saja, dingin, kadang-kadang keras dari ayah yang seorang komandan tadi, dan ibu yang tidak memberikan keras tapi tanpa ekspresi. Betul. Ya, jadi hanya reaktif lah. Ya, reaktif tapi emosinya nggak terlalu diperlihatkan biasanya ya. Karena dia tidak terlalu pintar untuk mengekspresikan emosi, selalu menekan dan menekan. Gitu. Jadi menjadi orang yang memang kelihatan kaku, orang bilang mungkin dingin. Betul. Seperti nggak ada perasaan gitu ya. Nah, ternyata sahabat diaspora interaktif itu tidak cukup berhenti di situ. Waktu Richard menikah nih. Nah, ini berarti ternyata sampai akhirnya ketemu seorang wanita yang mungkin ya namanya kalau jatuh cinta kan itu hal yang wajar dan manusiawi. Dia bertemu dengan seorang perempuan. Nah, di sini mulai terjadi masalahnya. Karena Richard beranggapan bahwa ketika dia menikah, dia akan bisa mendapatkan apa yang tidak pernah dia dapatkan dari ayah dan ibunya. Dia berharap istrinya memberikan dia kasih sayang, memberikan dia perhatian. Tetapi kan kalaupun istrinya memberikan perhatian, bagi Richard tidak cukup. Nggak cukup. Ya, karena yang dia butuhkan adalah kasih sayang kedua orang tuanya di mana waktu masa-masa dia bertumbuh. Nah, tuntutan-tuntutan inilah yang akhirnya membuat istrinya merasa sangat tertekan. Karena bagaimanapun juga, istrinya kan bukan ibunya, bukan ayahnya. Gitu. Dan orang yang dari kecil tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang yang bisa memenuhi emosinya, ibaratnya ya, di hatinya itu ada rongga yang kosong, ada ruang kosong. Ketika menikah, dia berusaha menuntut pasangannya bisa memenuhi yang kosong itu. Tentu saja tidak bisa, karena setiap pribadi, setiap orang dalam hidup kita kan itu mengisi bagian tertentu secara unik, secara istimewa di ruang hati kita. Tidak mungkin istrinya itu bisa menggantikan posisi ibunya, apalagi posisi ayahnya. Kan sesuatu yang sangat sulit sekali ya. Sebab ruang itu memang diperuntukkan untuk ayah dan ibunya. Yang dia butuhkan ya seperti itu sebenarnya. Jadi bukan kasih yang didapat dari istrinya, karena bagaimanapun istrinya berjuang dari kisah ini, istrinya sih bukan tidak mengasihi Richard, dia sangat menyayangi suaminya, sangat mencintai suaminya, tapi bagi Richard itu selalu tidak cukup. Apapun yang diberikan istrinya selalu tidak cukup. Dia begitu menuntut istrinya untuk menyayangi dia seperti yang dia harapkan. Nah, ruang kosong tadi tuh Pak, yang seharusnya diisi oleh ayahnya atau ibunya yang tidak terisi, akhirnya dia coba untuk mendapatkannya dari istrinya itu. Tapi kan istrinya nggak mungkin memenuhi ruang kosong yang bukan dia yang seharusnya mengisi itu. Dan ini pasti pernikahannya penuh konflik emosi. Dan semakin sulit dilalui pernikahannya ketika mereka pasti punya anak. Mereka punya anak setelah itu. Punya satu anak. Nah, setelah punya anak gimana kondisinya? Ya, dia tetap Richard yang sama, di mana Richard pun memberlakukan hukum seperti yang papanya terapkan kepada dia di waktu kecil, dengan kondisi dia juga seperti komandan, lebih kepada reaksi-reaksi yang sangat reaktif, itu hanya larangan, ancaman, tidak ada ikatan hubungan yang dekat, intim, untuk apalagi memberikan sentuhan-sentuhan, karena dia merasa memang ini kan naluri ya Pak, jadi dia pun tidak mampu, seseorang yang tidak pernah mendapatkan sentuhan fisik atau sentuhan kasih, dia memiliki ketidakmampuan juga. Hal yang sama akan terjadi, dia tidak memiliki kemampuan untuk membahasakan apa yang seharusnya
dia dapatkan seperti itu. Dan ini tentu sangat berat bagi istrinya ya, sebab dia harus membagi perhatian, tidak hanya coba memahami dan memenuhi kebutuhan emosi suaminya, walaupun itu pasti berat dan sebenarnya nggak mungkin bisa terpenuhi sepenuhnya. Tetapi dia juga harus memberi perhatian kepada anak yang dilahirkan dan mulai bertumbuh yang harus dirawat. Ini pasti situasinya semakin berat ya. Iya, betul. Apakah harapan Richard ini terpenuhi atau dia juga kembali menjadi kecewa gara-gara situasi yang pasti dia pertama berharap istrinya bisa memenuhi kebutuhan emosinya. Walaupun sering gagal, tapi setidaknya dia lihat istrinya kan berusaha untuk lakukan itu, ya sedikit terpenuhi. Tetapi begitu punya anak, dia lihat istrinya memberi perhatian lebih banyak ini kepada anaknya. Mungkin ini membuat harapan Richard kembali berantakan ya. Iya betul. Nah harapan Richard yang berantakan tadilah yang di akhir ceritanya ya pastinya akan selalu terjadi konflik. Nah mungkin dengan orang-orang yang lain, sahabat diaspora interaktif, mungkin ada orang yang lain yang bukan Richard. Mereka mungkin bisa menuntut kepada pimpinan, kepada sahabat, teman, bahkan dari anaknya. Bahkan dalam kasus tertentu nih Pak, orang-orang yang tidak mendapatkan pemenuhan hal itu bisa dilampiaskan dalam hubungan yang sejenis. Misalnya yang disebut dengan homoseksual. Nah ini mungkin Pak Heru bisa sedikit menceritakan mungkin ada kasus atau ada hal-hal yang kenapa bisa sampai orang akhirnya membangun hubungan sesama jenis dari latar belakang yang sama seperti Richard tadi. Bisa jadi karena ketika ada ruang kosong secara emosional, dia mungkin kecewa, dia tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya, dari ayahnya atau ibunya. Kekosongan itu kan dia coba kejar, dia perjuangkan untuk mendapatkannya. Nah, kalau rongga kosong itu yang paling kuat dan mendominasi dan yang paling dirindukan adalah sosok seorang ayah, maka dia akan mengarahkan hatinya itu kepada sosok pria dan akhirnya dia tidak berpikir untuk membangun hubungan percintaan dengan wanita karena yang dirindukan adalah sosok pria dalam jiwanya. Makanya dia bisa memiliki orientasi seksual dengan yang sejenis karena itu yang dirindukan. Di masa kecil dia tidak didapatkan kan bisa karena tidak hadir atau diperlakukan begitu kasar. Dia ada kebencian, ada kepahitan hati dengan sosok ayahnya, tetapi kan namanya hubungan ayah dan anak itu kan hubungan yang natural, yang alamiah, terjadi begitu saja dan itu ada hubungan darah. Jadi istilahnya itu benci tapi rindu. Satu sisi membencinya karena sosok ayah rusak dalam hidupnya, tetapi sisi yang lain kan merindukan. Iya, betul. Kondisi seperti ini orang biasanya agak kesulitan untuk membangun identitas gendernya termasuk orientasi seksualnya. Betul. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Iya. Sahabat diaspora interaktif, ini cukup menarik untuk kita berbincangkan. Kembali saya menyapa sahabat diaspora interaktif yang bergabung malam hari ini. Ya, shalom semuanya, sahabat diaspora Excelcom. Iya. Ya, Pak Heru bisa menyapa Erwin, Hello Juntak, Sambalawi, Bang Ion, dan Kirotol. Memang di medsos itu namanya lucu-lucu ya. Iya, lucu. Oke, selamat bergabung di Oma Jangan lupa untuk Tikva, Rumah Harapan ya. Saat ini kita bincang-bincang tentang emosi yang kerdil. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan menuliskannya di kolom chat. Sahabat diaspora interaktif, ternyata kita akan lanjutkan tentang hal tadi. Seseorang yang mengalami kekerdilan emosional juga akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan emosionalnya, mengekspresikan kasih sayangnya kepada orang lain. Nah, kekosongan ini membuatnya tidak memiliki kemampuan
untuk membagikan kasih kepada orang lain. Kalaupun dia menikah, dia akan menjadi pasangan yang pasif, dingin, gitu ya, kaku, kurang romantis, ya. Atau sebaliknya dia akan mengeksploitasi dirinya, atau dia menjadi seorang perayu ulung nih, bisa kayak gitu loh Pak. Iya, karena dia haus betul akan kasih ya. Dia mungkin berusaha ya berjuang memanipulasi, tapi itu bukan natural dia. Ya. Ketika dia coba merayu, itu dia sedang memanipulasi hubungannya supaya pasangannya atau seseorang yang dia ingin membalas cintanya itu akhirnya dia bisa kuasai, dia bisa kendalikan. Orang itu dimanipulasi sedemikian rupa, tidak lahir dari hatinya ketika dia berusaha bersikap romantis, merayu, itu tidak dari kemurnian hatinya, tetapi sedang coba memanipulasi situasi, memanipulasi emosi supaya akhirnya terperdaya atau mengikuti kemauannya. Iya. Dan ada lagi yang lebih parah, dia juga bisa menjadi tipe lelaki yang tidak setia, atau bisa jadi dengan hal yang lain. Tipe tidak setia kan lebih berbahaya Pak Heru. Ada begitu banyak petualangan-petualangan yang dia lakukan. Ternyata tidak selalu karena memang tabiatnya buruk, tetapi karena dorongan emosi yang tidak dia dapatkan. Haus kasih, gitu ya, ingin dikasihi. Tetapi mungkin tidak hanya selalu tidak bisa hangat atau akhirnya tidak setia gitu ya. Dia coba terus cari, menikah pun tetap merasa kurang dikasihi, kurang dapat kasih sayang. Ini atau kalau enggak bisa sebaliknya tuh menjadi kaku, pasif yang tadi kita sudah cerita, tetapi bisa juga menjadi kasar, keras begitu ya. Jadi orang-orang yang mengeraskan hati itu kan kadang-kadang kita tidak tahu apa maunya. Jadi tidak jelas dia setuju atau enggak, dia mau terima atau enggak, kita tanya, dia tidak berpendapat, jadi pasif. Tetapi begitu kita mengambil inisiatif untuk memutuskan atau lakukan sesuatu, dia juga enggak respon, dia enggak jelas setuju atau enggak, tetapi diem saja. Nah ini terbayang tuh, kalau orang menikah dengan orang seperti ini, pasti dia sangat sulit sekali untuk mengatur relasinya ya. Iya. Sahabat Diaspora Interaktif, kami kembali menyapa Anda malam hari ini. Shalom, shalom semuanya yang sudah bergabung. Selamat malam, salam sejahtera. Bagi Bapak Ibu Saudara, kami membutuhkan untuk like, share, ataupun komen. Dan kita belum dapat like loh Pak Heru. Oke, silakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat Diaspora Interaktif ya. Bincang-bincang kita hari ini adalah emosi yang kerdil. Kalau ada pertanyaan silahkan, dan jangan lupa untuk like dan share, dan semua dukungan saudara supaya program ini bisa terus berlangsung itu sangat berarti. Semua respon dan apresiasi saudara itu sangat berarti supaya hal ini membuat kami semakin semangat ini untuk memikirkan dan mengembangkan materi-materi apa terkait dengan keluarga. Jadi bukan hanya sekedar soal hal-hal yang biasa dalam keluarga, tetapi problem-problem emosi, problem jiwa, problem hal-hal yang mungkin jarang dibahas dalam pernikahan, sehingga kok tidak bisa bahagia dan harmonis ya. Kita akan angkat dan perbincangkan bersama di Omah Tikvah ini. Rumah Harapan. Sahabat Diaspora Interaktif, ternyata ada begitu banyak hal yang juga akan terjadi. Ternyata tidak hanya kasus Richard saja, di mana dia mengalami proses bagaimana dia punya seorang ayah yang seorang tentara. Akhirnya Richard menjadi juga seseorang yang dingin, kaku, dan tidak memiliki emosional yang mampu mengaplikasikan atau mampu mengekspresikan kasih sayangnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ternyata sahabat Diaspora Interaktif, ini juga merupakan satu proses duplikasi, di mana tidak hanya Richard saja yang mengalaminya, tetapi anak dari Richard sendiri, bahkan ke keturunan berikutnya, apabila ini tidak sembuh Pak, ini juga akan menjadi satu kebiasaan baru
Dan ini menjadi sesuatu yang ditiru atau menjadi sesuatu yang menjadi pola, dianggap itu sesuatu yang benar. Menjadi satu pengkondisian Ya. dalam rumah tangganya. Sehingga mungkin ada anak-anaknya ngikutin pola yang sama. Tipe-tipe orang yang dingin, yang pasif, tidak terlihat ekspresi emosinya. Iya. Dan kalau itu terjadi memang suasana keluarga jadi kurang gembira ya, kurang intim ya, kurang hangat. Betul. Dan di rumah menjadi tempat yang kurang bisa dinikmati jadinya ya. Iya. Sahabat Diaspora Interaktif, ini buat kita semua pastinya satu pembelajaran penting, apalagi kalau malam hari ini ada orang tua yang mendengar, menyaksikan interaksi ini. Kami sangat percaya bahwa kita akan diberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara punya pengalaman yang mirip-mirip. Itu sebabnya kita perlu sembuh dari pengalaman itu. Kita tidak boleh mengulang pengalaman itu. Kalau kita merasa itu tidak sesuatu yang nyaman untuk kita nikmati, seharusnya kita berubah dan keluar dari pengalaman buruk itu untuk menjadi lebih baik dari apa yang terjadi sebelumnya. Nah, ternyata kekerdilan emosional bisa terjadi tidak perlu karena orang tua yang menyiksa anak secara fisik, tuntutan orang tua dan minimnya ekspresi kasih sayang dari orang tua pastinya sudah dapat menimbulkan dampak emosional negatif pada anak. Tetapi orang tua yang sering memeluk anaknya atau mengatakan bahwa ia mengasihi, ia bahagia, bisa menjadi orang tua bagi anaknya. Hal ini menjadi makanan psikologis yang bisa menyuburkan sisi emosionalnya. Ya, jadi ini penting bagi para orang tua ya. Bagi para orang tua dalam banyak kesempatan saya selalu bilang, waktu-waktu awal pertumbuhan anak kita itu, 8 tahun pertama, orang tua harus hadir dalam hidup anaknya, tidak hanya merawat, tetapi secara komunikasi itu aktif. Lalu berikan sentuhan-sentuhan fisik, memeluk, ya misalnya begitu ya, tepuk-tepuk pundaknya, ngajak bermain. Anak-anak kecil kan seneng tuh diajak main guling-guling itu kalau dia sudah umur-umur 3 tahun, 5 tahun kan seneng tuh. Itu menjadi pengalaman yang bagus dan itu memberi nutrisi yang baik bagi jiwanya, bagi emosinya, karena dia mengalami sisi kebutuhan emosinya itu terpenuhi ya, dan bisa diekspresikan, kan bisa gembira, tertawa bersama-sama dengan ayah ibunya. Jadi lakukan banyak hal yang dia bisa mengekspresikan emosinya. Nah, kalau dari kecil itu dibiasakan dan orang tuanya juga memberi suasana yang seperti itu, kebutuhan emosinya terpenuhi, anak tidak akan mengalami yang namanya kekerdilan emosi. Dan itu pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu nih Pak, tentang bagaimana ada banyak anak-anak bahkan masih muda itu cenderung ada keinginan besar untuk bunuh diri. Ternyata ini juga bisa dipicu dari perasaan-perasaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kekosongan emosional tidak hanya membuat anak tidak memiliki cara atau mengekspresikan emosionalnya secara wajar, tetapi anak jadi mudah menyerah nih Pak Heru. Dia tidak bisa membedakan perasaan marah, dia tidak bisa membedakan perasaan tertekan, yang dia ada dia tidak nyaman, dan bagaimana akhirnya dia terdorong untuk melakukan tindakan bunuh diri, itu semata-mata karena dia sudah tidak punya jalan keluar. Frustasi dengan keadaan dan ketidaknyamanan dalam jiwanya sendiri ya. Berbahaya ya. Oleh sebab itu bagi saudara yang mengalami kondisi kekerdilan emosional seperti yang kita bahas hari ini, seperti yang dialami Richard tadi yang kita ceritakan ya, saudara bisa mengalami kesembuhan secara emosional. Jadi selalu ada harapan karena di Omah Tikvah ini selalu bicara tentang harapan. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, selalu ada harapan jika kita datang dalam Tuhan. Makanya jangan menyerah ya. Selalu ada harapan karena kita memang bisa sembuh dan kita bisa terisi kekosongan emosi kita, dan cara emosi kita bisa bertumbuh
semakin dewasa. Dan kalau kemampuan itu bisa tumbuh, maka kita bisa mengekspresikan emosi positif kita kepada pasangan, kepada anak-anak kita, kepada sahabat, kepada saudara. Nah, kalau itu terjadi, kan hubungan kita pasti jadi lebih baik juga, lebih harmonis, dan tentu saja lebih bahagia. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Ada banyak orang berpikir untuk memenuhi kebutuhan emosinya, dia melakukan banyak hal yang mungkin justru semakin merusak hidupnya dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang bersifat adiktif. Dia coba-coba narkoba, dia coba dengan berbagai upaya, dengan dunia hiburan. Tetapi itu hanya sementara. Betul. Yang bisa menyembuhkan kekerdilan emosi kita itu adalah kehadiran Tuhan. Pengalaman spiritual dengan kehadiran Tuhan, mengalami kasih Tuhan, itu terbukti telah mengubah hidup banyak orang. Kami sudah lebih dari 15 tahun melakukan konseling, baik pemulihan diri maupun keluarga. Orang-orang yang punya pengalaman seperti ini, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hidupnya berubah, dan hubungan-hubungannya dengan orang yang dia cintai juga berubah. Karena memang kalau Tuhan yang bekerja, itu melampaui usaha manusia. Ya. Ada satu ayat yang kita bisa ingat ya dari firman Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 8 sampai 10. Bisa bacakan, Bu? Iya. Carilah wajahku, maka wajahmu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, ini menarik kan? Carilah wajahku, artinya cari Tuhan, cari Tuhan. Kenapa cari Tuhan? Tadi, setiap orang lahir di dunia ini ada kebutuhan untuk dikasih oleh ayah dan ibunya. Itu natural, itu melekat dalam hidup orang, dalam jiwa orang. Ketika orang tuanya ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk dikasih secara emosional, ini menjadi nggak bertumbuh nih, karena tadi berbagai permasalahan. Siapa yang bisa menggantikan itu? Bukan pacar, bukan orang lain, bukan siapapun, karena mereka punya tempat yang istimewa, yang unik dalam hati kita. Ruang yang kosong itu hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita ayah dan ibu kandung. Tuhan yang menyediakan mereka, memakai mereka untuk bisa mengalirkan kasih Tuhan sebagai ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Makanya untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, cari wajah Tuhan, cari Tuhan. Dan kalau cari Tuhan akan ketemu, karena Tuhan tidak pernah sembunyi, ya. Tuhan tidak pernah menghindar dari kita. Tuhan, orang bilang kan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Berdoa, mencari wajah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan terpuaskan secara emosi. Jadi sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan langsung merespon dan memenuhi kebutuhan kita akan kasih sayang itu. Iya. Sahabat Diaspora Interaktif, pengalaman spiritual dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan, membuat kita akan merasa diterima apa adanya. Dikasihi tanpa syarat, bersedia, menerima pengampunan untuk kesalahan-kesalahan kita dan kehangatan batin yang akan memuaskan kebutuhan emosional kita. Dalam hal ini tidak salah dan tidak berlebihan jika Anda meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan para rohaniawan atau bapak, ibu rohani atau teman, sahabat yang saudara percaya. Itu bisa menolong saudara untuk bisa memahami kondisi-kondisi Anda dan berdoa untuk Anda. Dan itu
itu dibutuhkan ya. Iya. Sebab kadang-kadang kalau kita sudah mengalami keadaan yang begitu berat, Sulit gitu ya, ya, Pak, untuk sangat bangkit lagi. tertekan, kita coba berdoa sendiri aja susah. Iya. Kita coba ingin berdoa, kita nggak keluar kata-kata itu, nggak tahu apa yang harus kita ucapkan. Kita ibadah pun juga sepertinya hambar, kosong. Saat seperti itu, sebenarnya Tuhan menyediakan solusi. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan akan pakai untuk menolong kita. Dia bisa hamba Tuhan, dia bisa pembimbing rohani, dia orang yang lebih dewasa dari kita atau sahabat kita. Itu bisa dipakai Tuhan. Makanya kalau sedang mengalami situasi yang begitu rumit dan sulit seperti Richard ya, karena problem emosi yang kerdil, Iya. cari orang untuk membantu kita, untuk mendoakan kita, supaya kita akhirnya bisa ketemu Tuhan tuh, bisa ketemu Tuhan, bisa berdoa lagi, bisa mengungkapkan kebutuhan kita yang begitu besar akan emosi yang sehat, kebutuhan untuk bisa mengelola emosi dengan baik, mengekspresikan emosi dengan baik, supaya kita menikmati satu hubungan yang indah, hubungan yang membuat kita bahagia. Iya, sahabat diaspora interaktif di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11 menegaskan bahwa kekosongan kasih di batin kita akibat orang tua atau orang-orang terdekat yang mengasihi sebagaimana seharusnya hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan. Iya, betul. Demikian juga ketidakmampuan kita untuk mengasihi orang lain. Mungkin karena kita sendiri tidak mendapatkan kasih atau miskin kasih, akhirnya mampu kita atasi dan kita mulai bisa mengasihi orang di sekitar kita jika kita telah menerima kasih sejati yang dari Tuhan. Ayatnya kita baca aja, Bu. Iya. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ini menarik nih. Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Saling mengasihi artinya membuat kita saling membahagiakan kan, dengan ekspresi-ekspresi emosi yang sehat, yang positif kan, bukan tipe yang kerdil tadi. Sulit untuk menyatakan kasih sayang, sulit untuk mengekspresikan emosi, jadi orang yang kaku, yang formal gitu. Nggak begitu ini. Ini artinya saling mengasihi itu kasih sayangnya hangat. Orang bisa merasakan sentuhan kasih sayang. Kita harusnya seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa seperti itu? Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, berarti sumber dari kemampuan untuk bisa saling mengasihi itu kasihnya Allah. Tadi makanya untuk bisa mengalami kesembuhan dari kekerdilan emosi, kita mesti mencari Allah dan mengalami kepuasan secara emosi dari kasih Tuhan itu. Makanya Allah mengasihi kita dan akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Itu urut-urutannya ya. Dan bagaimana kasih Allah itu dinyatakan, puncak dari kasih Allah adalah melalui Yesus Kristus, firman Allah yang jadi manusia, yang datang bersama manusia dengan satu misi, yaitu untuk menebus dosa manusia, supaya hidup manusia itu diselamatkan, dipulihkan secara utuh, secara rohani, hubungannya dengan Allah itu pulih, secara jiwani juga jadi pulih tuh, pikiran, mentalnya, emosinya, keinginan-keinginannya, kehendak-kehendaknya kan, dan relasi dengan orang sekitarnya itu juga pulih. Itulah berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iya, ternyata solusinya Yesus Kristus. Iya.
Solusinya di situ. Kalau kita dipulihkan dalam Kristus, hati kita terpuaskan secara emosi dan kita mulai bisa mengekspresikan emosi kita dengan cara-cara yang sehat ketika kita mengasihi seseorang. Ya. Sahabat Diaspora Interaktif, saya mendorong Anda yang ada di tempat ini, yang ada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita semua, mari kita bangkit keluar dari keperdilan emosional yang membelenggu hidup kita selama ini. Tidak ada satu orang pun dari kita yang sempurna. Kita datang dari berbagai latar belakang keluarga yang tidak semuanya baik-baik saja. Orang tua kita pun adalah orang tua yang tidak sempurna. Itu sebabnya tidak ada dari kita yang rentan terhadap luka itu. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah dilakukan atau diberikan orang tua terhadap kita di masa-masa pertumbuhan kita. Tetapi kita bisa mengubah hati dan perasaan kita saat ini. Dimulai dengan satu keputusan untuk berubah. Dilanjutkan dengan melangkah untuk menemukan dan menerima kasih sayang sejati dari Allah. Jadi kita semua punya keputusan, kita punya kehendak. Orang tua kita bisa saja melakukan sebuah kesalahan, tapi kita kan punya kehidupan yang sudah Tuhan rancangkan. Ada tujuan Allah untuk hidup kita tentunya kan Pak ya. Jadi kita tidak boleh berhenti dengan, saya memang mengalami luka, orang tua saya seperti ini. Dan kita terlalu larut untuk mengasihani diri kita sendiri. Hanya nyalahkan masa lalu saja, nyalahkan orang tua. Itu bukan solusi hidup yang baik ya. Kita punya masa lalu yang kita tidak bisa kendalikan. Kita juga tidak bisa kendalikan bagaimana orang tua kita mengasuh kita dan memperlakukan kita. Tetapi kalau itu terjadi, misalnya kekerasan, pelecehan, atau hal-hal yang menyakitkan dan yang melukai hati kita, itu terjadi di rumah, itu dilakukan orang tua, dilakukan oleh paman, dilakukan oleh saudara atau sahabat dekat, atau bahkan pemimpin-pemimpin yang kita hormati. Bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita hanya fokus pada rasa sakit kita dan menyalahkan orang-orang itu, menyalahkan peristiwa-peristiwa di belakang yang sudah lewat, maka kita sedang menyakiti diri kita sendiri itu. Kita sedang merusak jiwa kita sendiri. Karena keputusan untuk pulih, untuk menjadi sembuh, itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Apa yang akan kita buat, akan kita lakukan terhadap hal-hal yang sangat menyakiti hati kita di masa lalu, terhadap hal-hal yang tidak ideal, yang membuat kita nggak puas dengan hidup ini. Itu nggak bisa diulang. Tetapi kita bisa membuat satu keputusan yang akan mengubah hidup kita, yaitu aku mau pulih. Nah, kalau keputusan itu ada, baru cari cara, jalannya seperti apa. Tadi yang beberapa ayat firman Tuhan tadi menegaskan jalan keluarnya kasih Allah. Cari Allah dan alamilah kasih Allah. Itu akan menyembuhkan dan memulihkan jiwamu. Iya, sahabat Diaspora Interaktif ini akan menolong kita untuk kita sama-sama belajar bahwa siapapun kita tidak bisa memilih dari keluarga seperti apa kita lahir. Dan tidak bisa mengubah. Ya, kita tidak bisa mengubah. Kan sudah lewat dan dari mana kita lahir, dari orang tua yang seperti apa. Kita tidak pernah bisa memilih. Tetapi apa yang sudah dirancangkan Tuhan itu tidak ada yang pernah salah. Dan itu tidak akan berubah. Ya, rencana Tuhan yang baik dan mulia dalam hidup kita nggak pernah berubah. Ya. Cuma kadang-kadang kita memang membiarkan orang lain merubah kita. Ya. Jadi ketika mereka menyakiti kita, ketika mereka tidak memberikan yang seharusnya kepada kita, kita fokus kepada hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang melukai, hal yang menyakiti, hanya fokus di situ. Kita akhirnya kehilangan arah hidup, kehilangan fokus. Kita akhirnya keluar dari jalannya Tuhan. Jadi kita sendiri yang harus membuat keputusan untuk pulih, untuk berubah. Jadi kembali, jangan biarkan masa lalumu itu terus menyakiti, terus memenjarakan hidupmu, dan membuat engkau tidak melangkah di masa depan yang terbaik, dan membuatmu tidak bisa bahagia
dengan pengalaman yang sebenarnya sudah lewat ya. Iya. Ada banyak cerita ini ya Bu ya, kalau Iya. kita ingat ya, teman-teman yang ikut kelas pemulihan diri dan keluarga ya, banyak yang datang itu orangnya kadang-kadang wajahnya kecut gitu ya, cemberut melulu, karena ada beberapa yang memang punya pengalaman berat di masa lalunya dan secara emosi menjadi kerdil. Dia menjadi orang yang sulit untuk menyatakan kasih sayang, tidak hangat, tidak bisa mengekspresikan emosinya itu dengan jelas, jadi datar-datar saja begitu ya. Tapi setelah mengikuti kelas, program-program yang materi-materi yang diajarkan, kemudian ada healing groupnya kan, membiasakan diri untuk cerita dari perasaannya, dari hatinya. Ketika mereka mendengar, kemudian mereka juga cerita tentang pengalamannya yang menyakitkan, pengalamannya yang membuat dia malu, membuat dia takut, pengalaman yang mungkin mengerikan, bahkan menjijikkan. Ketika dia mulai terbiasa seperti itu, proses sembuh mulai terjadi. Apalagi di situ ada dukungan teman-teman yang lain ini, ada grup yang akan menolong, kan ada support sistemnya dan ada fasilitator yang akan mendoakan dia. Nah, ketika dia akhirnya tiba pada titik, dia merasa saya butuh Tuhan, dia cari Tuhan. Makanya pemazmur tadi benar, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan itu selalu menerima aku. Jadi begitu dia mulai bisa diajar untuk berdoa, mengungkapkan isi hatinya, mengekspresikan emosinya dengan jujur, di situ dia mengalami jamahan Tuhan dan dia menjadi sembuh. Setelah itu dia menjadi orang yang lebih gembira, lebih terbuka gitu ya. Kita ketemu banyak ya. Awal-awal kelihatan murung, kelihatan cemberut saja, kaku. Setelah itu dia mulai bisa komunikasi dengan baik ya. Jadi puji Tuhan kalau itu bisa terjadi kan. Jadi saudara kembali, kalau ingin saudara keluar dari keadaan yang kerdil secara emosi, saudara tidak boleh terus terpenjara dengan pengalaman masa lalu, di mana saudara tidak mendapatkan kebutuhan emosimu dari orang tua. Harus mau keluar. Untuk keluar, saudara sudah diberi solusi oleh Tuhan. Carilah Tuhan, karena aku ingin engkau temui. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Sahabat Diaspora Interaktif, kasih sejati itu hanya bisa kita temukan dalam Yesus Kristus. Mungkin orang tua kita tidak memiliki kasih sejati, tetapi percayalah ketika kita mengalami kasih sejatinya Tuhan, maka hidup kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Hidup kita akan mengalami sentuhan Tuhan, dan kita tidak mau lagi hidup terpenjara dengan pengalaman yang sudah membuat kita tidak lagi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Satu pujian tuh ada satu yang diingatkan tuh Pak Heru. Apa tuh Bu? Ya, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sahabat Diaspora Interaktif,
ketika kita bertemu dengan pribadi Yesus, maka kasih sejati itu akan kita miliki. Kita mampu keluar dari penjara masa lalu, kita bisa mengekspresikan diri, kita bisa membagikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak menjadi sama dengan pengalaman yang pernah kita lewati. Tetapi ketika kita bertemu dengan kasih sejatinya Tuhan, maka kita akan mengalami sentuhan tangan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Syair lagu yang indah dan sering-sering nyanyi aja Bu ya. Iya. Supaya, Saya senang nyanyi. ya, ada syair-syair yang bisa diekspresikan. Itu bagian dari kesehatan emosi itu. Orang bisa nyanyi. Saya kadang-kadang di gereja ketemu orang lagunya sukacita, tetap wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, sukacita, atau bahkan nggak bisa nyanyi, atau bahkan orang nyanyinya dalam hati terus, tidak nyanyi dalam hati ya. Kok susah begitu ya? Karena kalau orang gembira itu kan biasa menyanyi gitu ya, dan ekspresi emosi itu bisa diungkapkan dengan seni memang ya. Bisa menyanyi itu ekspresi yang emosinya langsung nampak tuh ya. Iya. Baik, para sahabat Diaspora Interaktif, senang boleh bersama-sama ya. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Saya tunggu kalau masih ada yang mau bertanya, silakan untuk chat ya. Jangan lupa untuk like dan share ya, supaya ada banyak sahabat-sahabat yang lain yang bisa bergabung bersama-sama di rumah, di Omah Tikvah ini, rumah pengharapan, agar mereka bisa mengalami pengharapan dalam Tuhan. Sebab apapun masalahnya, apapun situasinya, tidak perlu menyerah, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan ya.